Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam, Minggu malam hari ini tanggal 12 Oktober 2025. Selalu kita katakan terima kasih Tuhan buat segala berkat, rahmat, anugerah, kebaikan Tuhan. Jikalau Bapak Ibu bersama saya dipelihara sama Tuhan sampai saat ini diberikan nafas, saya sangat-sangat berterima kasih. Hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan saya masih diizinkan Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan renungan tiap pagi, malam. Ini anugerah Tuhan. Kalau bukan karena anugerah Tuhan, saya sudah selesai. Tidak diizinkan sama Tuhan. Itu termasuk Bapak Ibu bisa hidup sampai detik ini. Itu karena cintanya Yesus yang luar biasa. Untuk itu mari kita mencinta Tuhan. Dulu kita ada lalang, tapi saat ini kita menjadi gandumnya Tuhan. Karena kita mau baca firman Tuhan pada malam hari ini, Injil Matius 13 ayat 24 sampai 30. Yesus memberikan perumpamaan tentang lalang dan gandum. Untuk itu mari Bapak Ibu, biar dulu yang kita lalang, dulu kita adalah kambing, tapi saat ini kita dipilih menjadi gandum-gandumnya Tuhan, masuk di dalam kerajaan surga, masuk di dalam janji Tuhan yang kekal. Mari kita mau menjadi domba-dombanya Tuhan yang taat, menjadi pelaku firman Tuhan. Katakan, Yesus sungguh baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu kekal selamanya. Kasih-Mu kekal selamanya. Haleluya. Saya selalu ingin menyanyi Yesus sangat baik. Karena semua karena kebaikan Tuhan. Bukan karena kita yang baik, tetapi karena Yesus yang baik. Katakan, Yesus itu baik. Haleluya. Tuhan Yesus itu sangat baik. Haleluya. Tuhan Yesus itu sangat baik. Sangat baik bagiku. Oh haleluya. God is so good. Hallelujah. Oh, God is so good. Hallelujah. Oh, God is so good. He's so good to you and to me. Amen. Hallelujah. Tuhan Yesus sangat baik. Hallelujah. Tuhan Yesus sangat baik. Haleluya. Tuhan Yesus sangat baik. Sangat baik dalam hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Kita sudah dipilih sama Tuhan. 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dan 10 demikian firman Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Itulah Tuhan Yesus yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin. Haleluya. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus sangat baik. Haleluya. Tuhan Yesus sungguh luar biasa sangat baik. Tuhan Yesus itu sangat baik. Sangat baik cinta kita semua. Amin. Haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Dia segala kalangan ada di langit dan di bumi. Ya
Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya. Sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ialah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Sucikan mulutku, pikiran dan hatiku malam hari ini. Kami mau baca firman-Mu ya Tuhan Yesus. Ampunilah semua dosaku, semua salahku Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Berfirman Bapa, kami siap untuk terima firman-Mu. Biar Roh Kudus tuntun kami. Kami orang berdosa Tuhan, sungguh ampun. Roh Kudus bentuk hidup kami, supaya hidupku layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami hamba-Mu sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara semua yang diberkati Tuhan. Kita sungguh berterima kasih kepada Bapa kita Tuhan Yesus. Kalau kita masih panjang umur, diberikan kesehatan karena anugerah Tuhan. Sebab Tuhan sudah berfirman 1 Petrus pasal 29, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang ajaib. Saya katakan tadi dulu, kita seperti lalang di luar kasih karunia Tuhan. Kita dulu ada di dalam kegelapan penuh dengan dosa, tapi karena anugerah Tuhan, kita masuk di dalam terang ajaib, gandum. Kamu yang dulu bukan umat Allah, ini bukan umat Allah, lalang saudara, yang harus dibakar. Tapi saat ini, kata firman Tuhan, sekarang telah menjadi umatnya, yang dulu tidak dikasihani, tapi sekarang telah boleh belas kasih. Oh, sungguh luar biasa baiknya Yesus. Sampai kapanpun kita tidak bisa membalasnya akan kebaikan Tuhan. Tapi mari, seberapa kita bisa kerjakan, ayo kita kerjakan buat Tuhan Yesus. Rajin baca Alkitab pagi malam. Dan kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, menyenangkan hati Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya mau baca saat ini berurutan Bapak Ibu tentang lalang dan gandum, perumpamaan Yesus sampaikan. Matius pasal 13 ayat 24 sampai 30, demikian firman Tuhan. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Coba nih saudara. Jadi intinya Tuhan menyampaikan berita tentang kerajaan surga. Bahwa Tuhan menciptakan manusia sebetulnya bukan masuk neraka. Tuhan ciptakan dunia, bumi penuh dengan segala keindahannya, supaya manusia selama hidup di bumi ini mencari Tuhan, percaya kepada Tuhan, sehingga nanti kelak akan masuk di dalam kerajaan surga. Maka Tuhan sampaikan, selalu memberikan perumpamaan tentang kerajaan surga, karena supaya manusia mengenal kerajaan surga melalui Yesus Kristus, dan kita mau taat kepada firman Tuhan. Ya, jadi seumpama seorang benih menaburkan benih jatuh, siapa seorang yang menabur benih? Itulah Yesus sendiri. Benih adalah firman Allah. Ladang bicara dunia, saudara. Ya, kita masih hidup di ladang di dunia ini, tapi perlu kita ada benih ilahi dalam kehidupan kita, itu firman Allah. Terus ayat 25, tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Kita sering kali tidur, ya, baik tidur jasmani, tidur rohani. Seperti Matius 25 ayat 5. 5 gadis yang bodoh, semua keadaan tidur. Setelah itu baru mempelai itu datang. Dan saya sudah katakan kemarin sore, ya, di situ waktu kita tidur malam, datanglah musuhnya menaburkan benih ladang di antara gandum itu lalu pergi. Siapa saudara musuh itu? Itulah si iblis. Ya, waktu yang lalu kita sering kali baca dalam kitab Ayub pasal 1 ayat 7. Tuhan bertanya kepada iblis, dari mana engkau? Dia keliling menjelajahi bumi. Kita pada waktu tidur, iblis tidak pernah tidur. Saudara. Dia keliling mencari siapa yang bisa ditelan.
Untuk itu mari kita menjadikan kita, Tuhan sudah panggil kita sebagai gandum-gandumnya Tuhan. Kita mau pelihara firman Allah supaya jangan sampai gandum jadi lalang. Tapi mari lalang jadi gandum kalau dia bertobat datang kepada Tuhan Yesus. Kan iblis tidak pernah tinggal, sudah tidak pernah tinggal diam. Iblis selalu mencari mangsa. Iblis selalu ingin mencari orang-orang yang mau ikuti jaratan atau ikutin maunya iblis, ya, berbuat dosa, ya. Atau itu ada perumahan ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Jadi sama-sama di muka bumi ada gandum, ada lalang. Ada orang mau cinta Tuhan, berkenan kepada Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ada juga orang fasik, orang jahat, ya. Memang di dunia ini ada kambing, ada domba. Ada 5 gadis yang bodoh, ada 5 gadis yang bijaksana. Tapi Bapak Ibu, jadikan diri kita sebagai gandumnya Tuhan. Jangan jadi lalang. Mari kita ingin menjadi domba. Ingin kita menjadi 5 gadis yang bijaksana. Ayat 27. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuhan, bukankah benih yang baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan, dari mana lalang itu? Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Jadi Tuhan tidak segera datang, ya, mencabut, tidak. Tapi Tuhan mau supaya lalang dan gandum bertobat. Siapa tahu lalang itu bertobat, saudara. Jadi Tuhan itu sangat cinta kita semua. Seperti dalam 2 Petrus 3:9, Tuhan tidak lalaikan janjinya, tapi Tuhan mau supaya orang kembali berbalik dan bertobat, sehingga mereka tidak binasa, tapi diselamatkan. Saya mau baca 2 Petrus 3:9. Demikian firman Tuhan. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tapi ia sabar terhadap kamu, karena ia meneki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tuhan mau supaya lalang-lalang menjadi gandum. Tapi kenyataan iblis tidak tinggal diam. Lalang juga kelilingnya manusia ikutin jeratan iblis. Seperti contoh Yudas Iskariot. Dia ikutin maunya iblis. Itu mari Bapak Ibu, iblis begitu lihai. Seperti singa mengaum-ngaum. Maka pentingnya kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita selalu membangun hubungan intim dengan Tuhan. Supaya kita dalam penjagaan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Jangan ikuti jerat iblis. Jangan ikuti suara daging, tapi ikuti firman Tuhan. Dan Roh Kudus Tuhan tuntun kita. Ayat 30 yang terakhir, biarlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu ia menuai. Pada waktu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkan gandum itu masuk ke dalam lumbung. Ada perbedaan gandum dan lalang. Kalau lalang dikumpulkan, diikat, dibakar. Tapi gandum masuk di dalam gudangnya Tuhan, lumbungnya Tuhan, kerajaan surga. Ini semua perumpamaan Yesus sampaikan buat kita semua. Mari Bapak Ibu, supaya kita menjaga pelihara keselamatan yang Tuhan berikan buat kita. Kalau Tuhan sudah pilih, panggil kita menjadi gandum-gandumnya Tuhan. Mari kita mau setia taat kepada firman Tuhan. Ini penting. Kalau kita tidak taat, tidak menjadi pelaku firman Tuhan, kita akan binasa. Sebab dalam Yohanes 3:36 dikatakan, orang yang diselamatkan percaya dan taat. Ya. Yohanes 3:36 demikian firman Tuhan. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak mendapatkan hidup, melainkan murka Allah tetap di atasnya. Jadi keselamatan itu terjadi apabila percaya dan taat kepada firman Tuhan. Percaya kepada Tuhan Yesus dan taat kepada perintah-perintah Tuhan Yesus. Tapi kalau lalang tidak mau, beda dengan gandum. Kalau gandum itu dia punya sifat ketaatan seperti domba. Domba punya sifat ketaatan. Dia mau selalu ikut Yesus dengan setia. Tapi kalau kambing selalu menanduk, dan memang akan dibagi dua golongan, sudah. Ya, di dalam Wahyu pasal 22 ayat 11 sudah dikatakan yang baik-baik, yang cemar-cemar, yang benar-benar. Tapi yang fasik, saya mau baca, dibagi dua golongan. Wahyu 22 ayat 11. Barang siapa berbuat jahat, biar terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah terus berbuat kebenaran. Dan barang siapa yang kudus, biarlah terus menguduskan dirinya. Jadi dua kelompok, dua golongan. 5 gadis yang bodoh, 5 gadis yang bijaksana. Ada kambing, ada domba. Demikian ada lalang, ada gandum. Dan ada orang jahat, ada orang yang cemar, ada orang kudus,
dan orang benar. Tapi bagi Bapak, Ibu, Saudara semua, mari kita semakin hari ingin menguruskan diri kita dan hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Supaya jangan sampai kita tergolong lalang, tidak di dalam nama Tuhan Yesus. Kita tergolong gandum-gandumnya Kristus. Sebagai domba-dombanya Kristus, kita mau setia, kita mau taat kepada firman Tuhan. Karena suatu hari kelak, saat ini kita menantikan kedatangan Tuhan Bapak Ibu. Ini sekarang sudah bulan Oktober, bulan depan sudah November, bulan berikutnya sudah Desember. Tidak lama lagi sudah kita sama-samakan Natal, akan menghari 2025, memasuki tahun baru 2020. Waktu begitu cepat, berarti pula kedatangan Tuhan semakin dekat. Biar Bapak Ibu bersama saya, sama-sama kita mempersiapkan menyambut kedatangan Tuhan yang besar. Dan kita mau taat kepada firman Tuhan. Kita mau cinta Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh katakan, Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan. Kasih-Mu kekal selamanya. Tuhan Yesus baik, haleluya. Tuhan Yesus itu baik, haleluya. Tuhan Yesus itu sangat baik dalam hidupku. Amin, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat pilihan Tuhan, buat keselamatan yang datang dari Tuhan. Saya mau setia ikut Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Selamat malam. Sebelum Bapak Ibu berbaring tidur bersama saya, mari kita mau berjaga dan berdoa. Kita jadikan diri kita sebagai gandum-gandumnya Tuhan. Lalang masuk akan dibakar, tapi gandum masuk di dalam kerajaan surga. Masuk ke dalam lumbung. Lumbung bicara kerajaan surga hidup kekal bersama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu bersama saya diberkati sama Tuhan. Amin. Tuhan bersama kita, Immanuel. Amin. Puji Tuhan.